Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Nah gitu dong, mantap cuy. Kali ini gue nggak bikin alur cerita film dulu ya, karena gue udah lama nih nggak bahas tentang teori Monsterverse. Udah 2 bulan lebih kayaknya. Ada beberapa teori menarik dan salah satunya adalah sebuah teaser trailer yang udah tayang beberapa waktu yang lalu. Nah pada waktu kemunculan teaser ini, gue memang sengaja nggak bikin video tentang hal tersebut cuy. Ya karena penampakannya yang memang cuma 2 detik kalau nggak salah. Dan yang paling sering dibahas oleh orang-orang ketika nonton teaser trailer itu adalah kenapa leher Kong terpasang sebuah rantai. Dan seperti biasa, kalau nggak ada clue dan nggak ada sumber yang bisa gue pegang, kayak macam pernyataan dari sang sutradara, bocoran mainan, sinopsis baru, klip dari credit scene di filmnya atau apalah, pokoknya yang kredibel. Kalau salah satu dari hal itu nggak ada, pastinya gue nggak akan membuatkan videonya cuy. Yang ada cuman teori liar. Ya memang gue juga kadang suka berteori liar, tapi liarnya admin tuh masih ada batasnya. Contoh waktu gue bikin teori bagaimana kalau Biollante ada di Monsterverse. Secara garis besar, semua teori dalam video ini adalah teori liar. Dan untuk membuat teori itu harus punya dasarnya. Dasarnya adalah sang sutradara Mike Dougherty, di mana beliau ini pernah mengatakan kalau saja dirinya diberikan kesempatan sekali lagi untuk membuat kelanjutan dari film Godzilla, maka dia akan memperkenalkan salah satu di antara 3 monster Toho, yaitu Anguirus, Gigan, dan juga Biollante. Dan pernyataan ini juga udah gue input di dalam video tersebut. Nah, khusus hari ini gue akan menjawab beberapa teori yang menurut gue ya aneh, dan juga beberapa hal khusus di Monsterverse yang mungkin sebagian dari teman-teman belum mengerti. Dan di next video gue juga akan sedikit nge-breakdown teaser trailer dari Godzilla vs Kong. Tapi sebelum itu kita joget dulu cuy. Kita akan mulai dengan sebuah teori yang dulu pernah gue buat, yaitu di salah satu video yang berjudul Rodan tidak akan muncul di Monsterverse. Lantas ada beberapa pertanyaan dan salah satunya adalah kenapa Rodan gak muncul? Padahal di film Godzilla vs Kong nanti, siapa yang akan melawan Kamazot? Sedangkan Mothra udah mati. Nah sebelum menjawab pertanyaan tersebut, gue akan menjelaskan kenapa gue berteori kalau Rodan gak akan muncul. Alasannya adalah karena Rodan sudah kembali berhibernasi ke sebuah tempat yang baru. Seperti yang bisa kalian lihat di credit scene ini menunjukkan kalau Rodan memang benar-benar sudah berhibernasi kembali. Hibernasi sendiri adalah suatu kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan menurunnya suhu tubuh, sedikit pernapasan, atau dengan kata lain setengah sadar. Jika saja memang Godzilla pada akhirnya harus membutuhkan bantuan Rodan, untuk apa? Untuk melawan Kong yang cuma seorang diri? Memang benar kalau di sinopsis resmi Godzilla vs Kong menyebutkan kalau bakalan terjadi perang besar, seperti yang udah gue buat videonya beberapa waktu yang lalu. Tapi belum tentu juga kan Rodan akan muncul, atau sebaliknya Rodan dipanggil untuk melawan Kamazot. Yakin Kamazot muncul di filmnya nanti. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa Rodan gak muncul padahal di film Godzilla vs Kong nanti siapa yang akan melawan Kamazot? Sedangkan Mothra udah mati. By the way juga nih, siapa yang bilang nih kalau Kamazot akan muncul melawan Rodan di Godzilla vs Kong? Nah, buat yang belum tahu tentang Kamazot adalah karakter Titans yang ada di sebuah komik yang berjudul GVK Kingdom Kong. Komik ini sendiri adalah kelanjutan dari komik Kong Skull Island The Birth of Kong. Dan tentunya sebagai prelude atau jalan pembuka masuknya cerita film Godzilla vs Kong nanti. Komik ini sendiri akan dirilis pada tanggal 30 Maret tahun 2021. Catat ya, tanggal 30 Maret 2021. Yang pastinya belum ada yang pernah membacanya dong. Kan belum rilis, masih lama. Tapi sudah banyak yang berteori. Oke, fine. Nah, di sini gue berani berasumsi, kalau nantinya Kamazot merupakan villain utama di komiknya, maka dia tidak akan mendapatkan porsi yang banyak di Godzilla vs Kong nanti. Atau dengan kata lain, dia bukan villain utama. Kenapa? Alasannya simpel cuy. Semua karakter villain utama di setiap komik buatan Legendary tidak ada yang pernah muncul sebagai villain utama di filmnya. Godzilla Awakening, siapa villainnya? Shinomura. Apakah Shinomura pernah muncul di filmnya? Enggak. Cerita yang diambil dari komiknya adalah bagaimana proses penghancuran Godzilla dan Shinomura yang terjadi di Bikini Atoll tahun 1954. Terus komik selanjutnya yaitu Godzilla Aftershock. Villainnya adalah Muto Prime. Lantas apakah Muto Prime muncul di filmnya? Enggak juga. Yang muncul adalah Muto yang lebih kecil. Dan yang diambil adalah alur cerita tentang bagaimana Muto itu muncul dari dalam kerangka, yang di komiknya diceritakan berasal dari tubuh spesies Godzilla yaitu Dagon. Dan yang ketiga adalah The Birth of Kong. Siapa villain utamanya? Mother Longlegs, yang di bagian pamungkasnya bertarung melawan Kong. Apa dia muncul di filmnya? Ya. Sebagai villain utama? Ya enggak, gimana mau jadi villain utama, orang matinya aja cuma ditebas doang. Dan bagian yang diambil dari cerita komik ke filmnya adalah asal-usul tentang spesies Kong, yang diceritakan mati dibunuh oleh Skullcrawler.
dan Skullcrawler lah yang pada akhirnya muncul menjadi villain utama di filmnya. Lantas bagaimana dengan Kamazot itu sendiri? Nah, hal itu bisa dilihat di deskripsi komiknya yang menjelaskan tentang sebuah ekspedisi tim Monarch yang mencoba mencari kebenaran tentang Hollow Earth. Dan di situ seseorang yang bernama Audrey, di mana dia masih teringat dengan kengerian salah satu rival dari Godzilla yang udah membuat bekas luka yang cukup dalam. By the way, luka cukup dalam buat siapa ya? Godzilla atau Kong? Nah, di titik ini sebenarnya cukup menimbulkan pertanyaan buat gua. Apakah alur cerita di komik ini adalah kejadian setelah pertarungan antara Godzilla versus Kong? Tapi bukan itu yang mau gue bahas di sini. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus di deskripsinya kan juga ditulis, ketika Pulau Tengkorak diserang oleh Kamazot, Titan yang berbentuk seperti kelelawar, di mana Kong harus bangkit untuk menghadapi perampasan kekuasaan yang akan menjerumuskan dunia ke dalam malam yang abadi. Kata-kata ini sebenarnya sudah cukup jelas cuy, di mana si Kong ini pada akhirnya akan melawan si perampas tempat tinggalnya di pertarungan final. Dan hal itu kemungkinan besar akan menjadikan Kamazot villain utama di cerita komik ini. Dan seperti 3 komik lainnya yang pada akhirnya, Kamazot nggak akan mendapatkan porsi yang banyak di filmnya. Itu juga kalau dia masih hidup ya. Karena kenapa? Karena hampir semua penjahat utama di komik ya pasti akan mati. Shinomura mati, Mutou Prime mati, Mother Longlegs mati juga. Dan yang muncul di filmnya itu cuma spesies yang sama aja. Tapi apakah Kamazot seperti Mother Longlegs yang datang dengan banyak teman-temannya? Nah, kalau dilihat dari gambar komik ini, gue rasa iya. Tapi kemungkinan dia juga akan mati. Berdasarkan semua yang udah gue jabarin barusan, timbul satu pertanyaan gue. Apakah Kamazot akan muncul di Godzilla vs Kong? Nah, gue rasa ini cukup untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Komik adalah cerita komik. Meskipun dipakai sebagai referensi, pastinya hanya sebagian kecil saja dari alur ceritanya yang akan dituangkan di dalam sebuah film. Makanya pada waktu kemunculan komik itu, gue males bikin videonya tentang Kamazot. Apa yang harus gue bikin sedangkan komiknya aja belum ada? Makanya nanti kalau udah rilis, gue bikinin alur ceritanya buat kalian. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Kong bisa sebesar Godzilla di filmnya nanti? Sedangkan orang tua Kong yang dewasa aja tingginya udah sama dengan Kong di Skull Island. Well, disinilah ilmu cocoklogi admin bekerja, anjay. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita butuhkan adalah mengetahui dulu nih ukuran tubuh dari masing-masing Titans itu. Di dalam komik The Birth of Kong, orang tua Kong diperkirakan memiliki tinggi sekitar 175 kaki atau 53 meter lebih. Di dalam komik ini menceritakan kematian orang tua Kong jauh sebelum kejadian Kong Skull Island. Nah, di film Kong Skull Island sendiri, Kong memiliki tinggi sekitar 104 kaki atau sekitar 32 meter. Dan latar film ini terjadi di tahun 1973. Nah, 20 tahun kemudian di komik The Birth of Kong yang memiliki latar cerita tahun 1995. Tinggi Kong di sini bertambah lagi, yaitu 200 kaki atau sekitar 60 meter lebih. Jadi ada peningkatan signifikan selama 20 tahun, di mana Kong ini bertambah tinggi sekitar 100 kaki dari ukuran sebelumnya. Dan diperkirakan di film Godzilla vs Kong nanti, tinggi Kong meningkat drastis menjadi 300 kaki atau sekitar 91 meter, hampir mendekati tinggi dari Godzilla yang diperkirakan di film Godzilla vs Kong nanti mencapai 355 kaki atau sekitar 108 meter. Oh iya, kalau salah-salah dikit nggak usah dipermasalahkan ya. Yang mau dibahaskan bukan angka-angkanya. Lanjut ya. Artinya Godzilla yang sudah dewasa pun masih tetap tumbuh sampai ambang batasnya nanti. So, apa bedanya dengan orang tua Kong? Orang tua Kong memang sudah dewasa, tapi kan bukan manula cuy. Cuma nasibnya aja yang sial, karena mereka udah keburu mati sama Skullcrawler. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan kalau orang tua Kong sudah memiliki ukuran yang maksimal. Karena gue yakin kalau mereka masih hidup, maka mereka pun akan sama besar dengan Godzilla. Cuma bedanya si Kong ini lahirnya belakangan, makanya dia terlihat kecil di film Kong Skull Island. Coba aja nih, si Godzilla suruh punya anak di umur yang sama dengan Kong kecil. Pasti gedenya juga nggak jauh beda. Terus satu lagi nih, apakah si Godzilla ini udah mencapai tinggi 300 kaki seperti sekarang ketika diledakkan di tahun 1954? Apakah sebesar itu? Pastinya enggak dong. Kalau melihat di komik Godzilla Awakening, kalian pasti bisa mengira-ngira nih seberapa besar Godzilla pada saat itu. Dan salah satu yang membuktikan teori ini adalah sebuah penampakan lukisan gua kuno di kredit akhir film Godzilla King of the Monsters. Di situ Kong terlihat bertarung dengan Godzilla, atau yang lebih tepatnya spesies Kong bertarung dengan spesies Godzilla. Apakah Kong tampak lebih kecil dibandingkan dengan Godzilla? Enggak kan? Pertarungan ini sendiri terjadi jutaan tahun yang lalu pastinya. Spesies Kong dan spesies Godzilla ini memiliki tinggi dan level yang sama, yang artinya bukan cuma Godzilla dan Kong saja yang terus tumbuh sampai batas maksimal mereka, tetapi semua Titans, tapi dengan batas tumbuh maksimal yang pastinya berbeda-beda. Oke, paham ya? Oke, pertanyaan yang terakhir nih, dan yang ini juga paling banyak ditanyain sama kalian nih. Apakah Destroyer akan muncul di film Godzilla vs Kong? Gua akan jawab itu dengan nggak mungkin. Tapi di next Monsterverse movie, ya. Cuma kalau harus muncul di film Godzilla vs Kong itu sangat amat dipaksakan. Karena kenapa? Karena Destroyer itu tercipta tidak dengan cara instan.
Monsterverse sendiri ketika nantinya berani memasukkan nama Destroya sebagai salah satu villain mereka, tentunya nggak akan sembarangan juga memakai alur ceritanya. Atau dengan kata lain, Monsterverse pastinya sedikit banyak akan memakai asal-usul Destroya sama seperti di film lawasnya, yaitu Godzilla vs Destroya, di mana di dalam film ini diceritakan kalau Destroya tercipta karena bermutasi akibat efek yang terjadi ketika bom oksigen Destroyer diledakkan pada tahun 1954. Nah, film Godzilla vs Destroya ini sendiri berlatar kejadian tahun 1996, yang artinya ada jarak yang sangat panjang, yaitu 42 tahun, setelah bom oksigen Destroyer diledakkan. Sementara itu, di Monsterverse sendiri, bom oksigen Destroyer diledakkan di dalam film Godzilla King of the Monsters pada tahun 2019, dan latar kejadian yang terjadi di film Godzilla vs Kong nanti sangat berdekatan. Jadi hampir sangat mustahil Destroya muncul di film Godzilla vs Kong, karena nantinya terlalu memaksakan, dan Monsterverse sendiri sebenarnya sudah cukup cerdik dengan udah mengeluarkan bom penghancur oksigen lebih awal. Karena di beberapa film selanjutnya nanti, Destroya bisa muncul kapan aja, setelah Godzilla vs Kong pastinya. Dan pastinya dengan latar kejadian yang dipercepat, misalnya 30 tahun setelah Godzilla dan Kong bertarung. Oke, itu aja dari gue cuy, semoga kalian semua puas dengan penjelasan dari gue ini ya. Di next video, gue bakalan coba breakdown teaser trailer Godzilla vs Kong yang beberapa waktu yang lalu udah muncul. Karena nggak cukup di satu video ini kalau gue jelasin semuanya, oke? So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!